Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebagai umatnya pasti mengharapkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kesempatan yang penuh berkah, Saudara. Kesempatan ini kita akan mendapatkan kabar daripada perjuangan kuasa hukum tim advokasi Habib Bahar bin Smith. Apa sih kabarnya? Kan kita kan sudah menjalankan daripada sidang petun. Sudah beberapa kali kita sidang dan alhamdulillah ada keputusan bahwasanya keputusan tersebut dimenangkan oleh pihak Habib Bahar bin Smith. Tapi umat banyak yang bertanya bahwa kok Habib Bahar tidak keluar, bahkan ada simpang siur. Katanya Habib Bahar bin Smith sudah keluar, tetapi diambil lagi, dimasukkan ke dalam lapas lagi. Nah, di sini kita akan klarifikasi nih, Saudara. Akan klarifikasi bagaimana sih kelanjutan daripada kabar yang simpang siur ini kepada pengacara Habib Bahar bin Smith. Dan alhamdulillah ternyata perjuangan belum usai. Untuk lebih lengkapnya, mari kita langsung saja dengarkan percakapan saya dengan pengacara Habib Bahar bin Smith, yaitu Pak Ikhwan Tuan Kota. Kita telepon orangnya. Mudah-mudahan nih teleponnya diangkat ya. Mudah-mudahan diangkat nih. Kita telepon. Assalamualaikum Ustadz Ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Beb. Suaranya kayak suara kayak lemes-lemes gini nih. Apa, Beb? Ustadz, gimana nih Ya, kabarnya dari hasil? Kan banyak sekali kan, banyak orang-orang yang berkata kepada Anda nih. Banyak yang inbox dari Instagram, juga ada yang nanya-nanya di YouTube. Habib, gimana kabarnya Habib Bahar? Habib, gimana kabarnya Habib Bahar? Habib, gimana kabarnya Habib Bahar? Banyak sekali mereka pecinta-pecinta Habib Bahar yang ingin tahu kabarnya Habib Bahar. Nah, ini kabarnya Habib Bahar gimana nih, Ustaz? iya. Ya, Habib Bahar, alhamdulillah sehat. Tidak kurang satu apa. Dia masih di lapas Gunung Sindur. Proses kelanjutan hukumnya begitu, Beb. Nah, ini kan saya melihat statusnya Ustadz Ikhwan itu juga menuju Bandung, menuju ke Petun. Ini untuk terkait hal apa ini, Ustadz? Ya, Dijelaskan secara detail, Ustadz, biar kita ini paham secara detail gitu. Baik. Jadi perjalanan anak ke Bandung ini dalam rangka tim advokasi Habib Bahar bin Smith. Ya, ada beberapa pengacara kita dari kemarin di Bandung. Di samping kemarin juga ada pendampingan terhadap Ketua FPI DKI Jakarta, ya, Imam FPI DKI. Sekaligus Suaranya putus ini, Ustadz. Suaranya nggak jelas, Ustadz. Banding itu Ya. adalah suatu pendapat hukum yang sebelumnya itu dilakukan oleh pihak Bapas dengan membuat namanya memori banding. Memori banding. Di memori banding itu adalah dasar-dasar yang menjadi argumen Bapas Bogor untuk mengajukan upaya hukum banding kemarin. Gitu. Jadi mereka argumen dan dasar dituangkanlah dalam memori banding. Iya. Berarti ini Habib Bahar memang belum bisa keluar, padahal kan udah menang gitu, Ustaz. Ya. Padahal kan di sidang tersebut kan di Petun udah menang gitu. Nah, ya, kan orang-orang banyak yang ingin tahu Habib Bahar kan harusnya bebas, Habib Bahar harusnya bebas dan lain sebagainya. Jadi kita berapa kali untuk menjelaskan bahwasanya iya Habib Bahar menang, cuma dari pihak Bapas itu ingin ada sesuatu lagi. Nanti ini saya tanyakan kepada pengacara. Seperti itu ini, Ustaz. Ya, makanya ternyata mereka setelah 14 hari waktu yang diberikan undang-undang untuk upaya hukum banding, mereka lakukan upaya hukum banding. Jadi mereka mengajukan banding, sehingga dengan dasar itu belum bisa untuk dieksekusi untuk membebaskan Habib Bahar. Mereka seperti itu.
Nah, itulah yang kemudian dasar dari kita untuk kemudian karena mereka sudah ajukan banding dan ya karena kita taat hukum, kita ikuti apa yang menjadi proses kemauan mereka. Tentunya tadi yang Anda sampaikan bahwa ada kewajiban yang harus mereka buat, yaitu namanya memori banding. Nah, di memori banding itu mereka pakai dasar dan argumen-argumen berkaitan dengan upaya hukum banding yang mereka mintakan. Nah, selanjutnya kita juga diberikan hak karena kita lawan ya, dari tim advokasi juga diberikan hak untuk membuat kontra, bantah dalil-dalil yang mereka ajukan di dalam memori banding itu, namanya kontra memori banding. Salah satunya mereka masih berargumen bahwa SK Bapas itu adalah SK sementara. Padahal itu jelas-jelas SK itu SK final. Nah, itulah mereka berargumen sementara, tapi kita meyakinkan bahwa SK itu adalah SK final yang sesuai dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa SK itu memang sudah final. Dan akibat dampak hukumnya, makanya SK itu tidak sah karena tadi sudah bersifat final. Kalau itu bersifat sementara bisa dibatalkan. Nah, dengan dasar-dasar itulah maka kita membantah dalil-dalil yang mereka argumentasikan. Mereka kan tetap ingin menang. Mereka tetap ingin menang Habib Bahar di penjara. Sementara kita ingin Habib Bahar bebas. Nah, itulah dua sisi yang berbeda. Dan itu yang harus kita lawan gitu loh. Kita tidak berdiam diri, kita lawan dengan tadi membuat juga argumen-argumen yang sesuai dengan dasar-dasar putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang memenangkan tim advokasi Habib Bahar bin Smith. Nah, sementara proses ini berlangsung, nah kita juga dalam argumen kita ada dua hal sebenarnya yang kita minta. Satu adalah menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dalam argumen kita menguatkan artinya tetap posisi menang gitu. Dan yang kedua permohonan kita adalah menolak agar Pengadilan Tinggi nanti Tata Usaha Negara Jakarta untuk tetap menolak banding yang diajukan oleh Bapas dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Karena prosesnya ini kan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung di Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, maka berkas-berkas itu tetap kita masukkan di Pengadilan Tinggi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui sana. Jadi dari Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung inilah yang mengirim berkas ke Pengadilan Tinggi di Jakarta. Gitu. Berarti tambah meningkat ya gitu ya? Iya, jadi upaya hukum kemarin kan upaya hukum tingkat pertama. Nah, ini upaya hukum tingkat kedua. Begitu. Berat untuk prosesnya itu berapa lama itu Ustaz? Apakah ada nanti sidang lagi gitu? Tidak ada sidang, mereka hanya hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hanya memeriksa apakah penerapan hukumnya sudah tepat atau belum yang diterapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Jadi mereka hanya melihat penerapan hukumnya. Jadi mereka tidak akan melakukan banding atau tidak akan memeriksa perkara lagi dengan memanggil saksi-saksi, tidak. Jadi cukup mereka hanya memeriksa berkasnya dan mencocokkan apakah putusannya sudah sesuai atau tidak gitu. Kalau tidak ya tentunya mereka akan menangkan Bapas. Untuk prosesnya berapa lama Ustaz? Kalau untuk prosesnya kita nggak ada aturan waktunya di undang-undang maupun di aturan yang ada. Cuma memang paling lama 6 bulan dari proses itu. Paling lama 6 bulan? Ya, paling lama 6 bulan dari proses putusan yang awal. Nah, ini kan karena hari ini kita baru menyerahkan, kita doakan saja mudah-mudahan Januari atau Februari paling lama putusan sudah bisa keluar. Nah, Ustaz. Ustaz, tolong pesannya ini untuk orang-orang yang menonton nih Ustaz, terkait untuk para pecinta habaib ulama, untuk PHB gitu, dan untuk umat Islam khususnya yang menanti-nanti kabarnya Habib Bahar untuk keluar gitu Ustaz. Tolong pesannya Ustaz sebagai tim advokasi Habib Bahar. Ya, tetap semangat, sir wala takif, itu pesan Habibana Bahar bin Smith, juga tetap berjuang untuk menyuarakan kebenaran, tegakkan yang ma'ruf. Kemudian kita suarakan kebebasan untuk Habib Rizik Syihab,
kita semua punya tanggung jawab umat muslim untuk sama-sama bersatu padu untuk memperjuangkan para habaib, para kiai yang sekarang dikriminalisasi oleh negara ya, dalam hal ini pemerintah kita. Jadi ayo kita bersatu padu, jangan cengeng, kita semangat, kita berdoa, kita berjuang, kemudian juga kita terus jangan segan-segan untuk tetap berjuang melalui medsos, menyuarakan kebenaran, jangan sampai kita kalah dengan kezaliman. Itu pesan. Mungkin juga dari Habib Bahar bin Smith kemarin juga kita sempat komunikasi ya atas penangkapan HLS ya, Habib Rizik Sihab. Terus terang Habib Bahar dalam keadaan sedih dan kecewa ya terhadap rezim ini ya yang kemudian mengkriminalisasi beliau ya dengan menerapkan pasal-pasal yang tidak pas ya, jelas ada hal-hal yang kezaliman yang dilakukan. Makanya ayo kita mulai bangkit lah, mulai berusaha, berjuang, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nah, itu yang terpenting mungkin. Syukur Ustaz atas waktunya ini Ustaz penjelasannya. Sama-sama Habib. Mudah-mudahan selalu sehat selalu Ustaz. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu penjelasan daripada kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, yaitu Pak Ustadz Ikhwan Tuan Kota. Beliau ini Masya Allah, saudara. Saya mengikuti perjuangan beliau dari lapas Pondok Rajab, udah gitu lapas Nusa Kambangan, udah gitu lapas Gunung Sindur. Alhamdulillah kita menjalin silaturahmi lewat WA, lewat medsos, dan kita sudah sering bertatap muka untuk panjang lebar obrolan-obrolan penting terkait dengan hukum Habib Bahar bin Smith. Ya, ini mudah-mudahan menjadi pemberitahuan untuk kita, menjadi manfaat untuk kita semua. Ini saja ya dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.